Bab 225. Nathan masih buru-buru untuk pindahan. Dia berkata dengan tidak sabar. Aku tidak membutuhkan tanda ucapan terima kasih. Hanya dengan kata terima kasih saja sudah cukup. Tapi Cindy berkata, tidak bisa. Aku harus berterima kasih padamu. Aku tidak butuh. Nathan merasa kesal. Biarkan aku memperkenalkan identitas kakekku. Dengar ya. Orang yang Anda selamatkan tadi malam adalah August Kinsman. Orang terkaya di Anhemia. Aku Cindy cucunya. Saat ini bekerja untuk teknologi medis Hengot. Anak perusahaan grup Kinsman. Pasar nilainya lebih dari 10 triliun. Setelah Cindy menyelesaikan perkenalannya, Nathan tercengang. Orang yang diselamatkan tadi malam adalah orang terkaya di Anhemia. Pantas saja sangat heboh. Helikopter sampai dalam 8 menit. Juga dilengkapi dengan tim medis. Melihat Nathan tercengang, Cindy sangat puas melihat ini. Karena siapapun yang mengetahui identitasnya akan terkejut. Cindy berkata kepada Nathan seperti jin yang mengabulkan permintaan. Sekarang percayalah bahwa aku dapat memenuhi semua keinginan Anda. Tidak peduli apa yang Anda inginkan atau lakukan. Aku dapat memenuhinya. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Terima kasih. Bagaimana kalau 100 miliar? Kata Cindy. Dengan lambaian tangannya. Asisten di sebelahnya segera mengeluarkan cek dari tas kerjanya. Setelah Cindy menandatanganinya, cek tersebut langsung berlaku. Ini untukmu. Cindy dengan murah hati menyerahkan cek kepada Nathan. Wajah Nathan menjadi dingin. Menatap Cindy dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Apakah ini menghinanya? Apa orang terkaya bisa melakukan seenaknya? Dalam beberapa tahun terakhir, Nathan telah bertempur di berbagai penjuru. Hanya menerima imbalan untuk tentara bayaran atau dari organisasi besar dunia. Sudah tak terhitung jumlahnya. Mengenai urusan uang, bahkan 100 triliun tidak menggoyahkannya. Apalagi hanya orang terkaya Anhemia. Tidak akan dipedulikannya. Sekarang memegang 100 miliar sebagai tanda terima kasih. Berarti menghina dia. Aku lebih kaya darimu. Melihat wajah Nathan berubah, Cindy dan asistennya saling memandang. Pikiran yang sama muncul di benak mereka sesuai dugaan orang biasa setelah mengetahui identitas mereka akan meminta lebih banyak. Seorang pegawai kecil dari perusahaan jasa pindahan tidak minat dengan 100 miliar. Pasti ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi ini hal biasa. Sifat manusia memang seperti ini. Bagaimana kalau 200 miliar? Cindy bertanya ragu-ragu. Nathan masih berwajah dingin. Haha. Cindy hendak tertawa. Nathan sepertinya tidak puas dengan uangnya. Cindy menarik napas dan berkata, bagaimana kalau 1 triliun? Selain itu, kakekku ingin mengundang Anda ke rumahku. Anda akan menjadi penyelamat keluarga Kinsman. Semua orang di Anhemia akan menghormati Anda. Nathan berkata dengan dingin. Maaf, aku tidak tertarik dengan uang. Aku juga tidak kekurangan uang. Nathan berbalik dan masuk rumah. Cindy dan asistennya saling memandang. Keduanya memikirkan hal yang sama. Begitu dia mendengar bahwa dia telah menyelamatkan orang terkaya, pasti meminta lebih. Sekarang 1 triliun tidak cukup. Melihat gerak-gerik Nathan, sepertinya meminta 10 triliun. 10 triliun keluarga Kinsman dapat memberikannya. Tapi Cindy tidak bisa mengambil keputusan ini. Dia harus mendiskusikan dengan keluarganya. Dia dan asistennya mengikuti Nathan ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, dia melihat sebuah amplop di atas meja di dekat pintu masuk. Tertulis untuk Nathan. Cindy mengambil amplop itu dan menyerahkannya kepada Nathan. Dia tadi tidak menyadarinya. Setelah dia membuka amplop itu, ada setumpuk uang. Diperkirakan ada beberapa juta. Masih ada secarik kertas di dalamnya upah kerja pindahan hari ini. Nathan memasukkan uang itu ke sakunya dan membuang catatan itu. Cindy dan asistennya melihatnya dengan jelas. Bab 226. Ternyata Nathan bekerja keras pindahan selama 1 hari. Hanya untuk uang segitu. Dia bahkan tidak tertarik uang 1 triliun. Orang ini serakah sekali. Masih tidak puas. Minat Cindy terhadap Nathan menurun drastis. Tadi malam, dia merasa bahwa Nathan memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan berkarakter baik. Tapi melihat hari ini, karakternya terlalu buruk. Mengandalkan menyelamatkan orang untuk memeras uang.
Padahal bekerja seharian hanya mendapat beberapa juta. Tetapi sekarang menginginkan 10 triliun. Orang ini tidak bersyukur. Seperti ular hendak menelan gajah. Tapi dia telah menyelamatkan kakeknya. Jadi tidak bisa kasar padanya. Cindy berkata sambil tersenyum. Tuan Nathan, aku akan pulang untuk diskusi dulu. Kemudian akan datang dengan tanda ucapan terima kasih. Nathan mendesak, sana pergi. Aku tidak ingin sepeser pun. Aku tidak kekurangan uang. Cindy dan asistennya pergi. Mereka tahu bahwa ini adalah rencana serakah Nathan. Bilang tidak butuh sepeser pun. Faktanya, menginginkan 10 triliun. Kecuali orang terkaya yang akan kehilangan harga dirinya. Pulang dan diskusi dulu dengan kakek. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu orang jahat seperti itu. Benar saja. Orang semakin miskin semakin serakah. Cindy marah. Sebenarnya mereka tidak mengerti. Nathan benar-benar tidak kekurangan uang. Jangan 10 triliun. Bahkan 100 triliun dia juga tidak peduli. Kedua wanita ini benar-benar aneh. Nathan sangat kesal. Terus fokus memindahkan barang. Anhemia Villa. Villa paling mewah dan terbesar di Anhemia. Orang terkaya keluarga Kinsman berada di sini. Mempertimbangkan kondisi kesehatan kakek. Keluarga Kinsman membangun sebuah rumah sakit pribadi di villa. Dengan 3 helikopter medis dan 40 personel medis untuk melayani keluarga Kinsman. Kakek August mulai pulih. Ketika dia dibawa pulang tadi malam, dia sebenarnya sudah baik-baik saja. Bahkan tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. August Kinsman masih mendiskusikan teknik magis Nathan dengan dokter Salvatore. Kemudian Cindy datang. August Kinsman segera bertanya dengan cemas. Cindy, sudahkah kamu menemukan saudara Nathan? Aku menemukannya. Dia adalah karyawan perusahaan jasa pindahan Unmove. Kamu tidak perlu melacaknya lagi. Foto-fotonya ada di sini. Cindy menyerahkan foto yang diambilnya kepada August Kinsman. Dalam foto tersebut, Nathan mengenakan pakaian kerja dari perusahaan jasa pindahan dan sedang bekerja dengan penuh semangat. Dia bisa menghasilkan 1 juga sehari. Di antara orang-orang biasa dia mempunyai pekerjaan yang baik. Kata Cindy. August Kinsman segera bertanya. Bagaimana? Apakah kamu berterima kasih padanya? Seperti yang aku katakan. Beri dia 100 miliar. Sudah. Tapi ditolak. Cindy tampak kesal. Ah, ada apa? 100 miliar ditolak. Karakter anak ini bagus sekali. August Kinsman semakin mengaguminya. Kakek tidak seperti itu. Itu karena dia terlalu serakah. Jangankan 100 miliar. Dia juga tidak mau 1 triliun. Setelah mengetahui identitasmu, dia meminta 10 triliun. Mendengar apa yang dikatakan Cindy, semua orang menarik napas dalam-dalam. 10 triliun adalah jumlah yang besar. Dia hanya karyawan perusahaan pindahan biasa. August Kinsman mengerutkan kening. Dia mengatakannya sendiri. Cindy secara gamblang menceritakan kejadian tadi. Setelah mendengarkan, August Kinsman mengangguk, memang. Dia benar-benar menginginkan 10 triliun. Apa yang harus aku lakukan? Kakek, menurutku 10 triliun terlalu banyak untuk orang seperti ini. Kata Cindy. Yang lain juga menunjukkan rasa jijik. Ya, 10 triliun saja masih belum puas. Hanya karena dia penyelamat orang terkaya. Pasti akan semakin menjadi. Bersambung.